Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada video kali ini saya akan membahas terkait tugas yang sudah saya berikan pada hari Senin kemarin. Tugas pada hari Senin kemarin itu seperti apa? Tugas kita pada hari Senin kemarin atau latihan kita kan saya tidak meminta atau Ustadz tidak minta untuk dikumpulkan, karena latihan ini akan saya bahas di video atau di channel Oke Bro 88. Nah, pembahasan kita hari ini adalah membahas tentang latihan perkalian dan pembagian bilangan desimal. Silahkan sebelum kita mulai, anak-anak buka dulu tugasnya, anak-anak buka dulu jawabannya. Nanti kita akan cek cara mengerjakannya, apakah jawaban anak-anak itu sama dengan jawabannya Ustadz, gitu ya. Tugasnya kemarin adalah soal latihan nomor 4 halaman 14 nomor 2 dan 3 B, D, F, dan latihan 5 halaman 16 nomor 2 dan 3 B, D, F. Jadi hanya B, D, F, hanya itu yang akan saya bahas di video ini sesuai dengan tugasnya. Jika anak-anak mengerjakan di luar tugas ini, tidak apa-apa, boleh dikirim ke saya, nanti saya cek khusus yang di luar ini, gitu ya. Kita mulai untuk latihan 4 yang halaman 14 nomor 2. Kemarin kita punya 3 soal, yaitu B, D, F. Soal yang pertama adalah 1,2 dikali 0,5. Perkalian bilangan desimal, cara ngitungnya kemarin bagaimana? Untuk bilangan desimal, untuk bilangan desimal 1,2, saya tulis saja dulu 1,2 dikali 0,5. Ini kan angkanya 12. 12 kali 5. 2 kali 5 10, nyimpen 1. 5 tambah 1 60. Berarti kan setelah tanda koma ada 2 angka. Maka kita ambil 2 angka. 1, 2. Loh, 2 ini berarti di sini tanda koma. 0, maka hasilnya adalah 0,60 atau 0,6. Gitu ya. Jika anak-anak mengerjakan menggunakan cara desimal, cara pecahan, maka 1,2 itu kan berarti 12/10. Ini bagi yang mengerjakan dengan cara pecahan, dikali 0,5 itu kan 5/10, sama dengan 12 kali 5, 60/100. 60/100 berarti 60, 100 nolnya 2, 1, 2, 0,60, sama ya. Oke. Kemudian untuk yang D 0,45 dikali 3,5 berarti 45 kali 35. 45 kali 35, 5 kali 5, 5, nyimpen 2. 4 kali 5, 20 tambah 2, 22. 5 kali 3, 15, nyimpen 1. 4 kali 3, 12 tambah 1, 13. Berarti 5, 7, ini ditambah, yang ini dikali. 5, 7, 5, 1. Sekarang kita hitung tanda komanya. 1, setelahnya koma ya. 2, 3. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Berarti koma. 1,575. Berarti hasilnya adalah 1,575. Anak-anak mau mengerjakan menggunakan cara desimal, cara pecahan biasa juga sama. Oke. Untuk yang nomor F, kita punya, ini anak-anak harus sudah terampil ya, perkalian cara susun harus sudah bisa.
15,6 saya tulis 156 dikali 282 kali. Anak-anak perhatikan ini, ketika anak-anak lupa yang kalau ada 3 bilangan begini, cara mengalikannya yaitu 6 kali 2 12 nyimpen 1, semua kita kali 2, 5 kali 2 10 tambah 1 11 nyimpen 1, 1 kali 2 2 tambah 1 3. Oke. Kemudian kalau misalnya ini sudah, kita kali yang tengah, 6 kali 8 48, nyimpen 4, harus sudah hafal perkalian. 5 kali 8 40 tambah 4 44, nyimpen 4. 1 kali 8 8 tambah 4 12. Nah, sekarang yang terakhir kita kali yang paling depan lagi, 6 kali 2 12, nyimpen 1. 5 kali 2 10 tambah 1 11, nyimpen 1. 1 kali 2 2 tambah 1 3. Kalau sudah kita jumlahkan, tolong perhatikan ini biasanya anak-anak masih salah. Setelah kita kalikan 6 kali 8, letaknya harus lurus ya, lurus bawahnya ya. Nah, belajar meluruskan. 2 1 tambah 8 9, 3 tambah 4 7 tambah 2 9, 2 tambah 1 3, 1 tambah 4 1 tambah 3 4. Tanda komanya ada 1, setelahnya koma ya, 2 3. Jadi setelahnya tanda koma ada 3 bilangan. Berarti 1 2 3. Berarti 43,992. Maka di sini jawabannya 43,992. Sampai sini mudah ya. Harusnya anak-anak sudah bisa, minimal anak-anak bisa perkalian biasa. Nah, untuk sekarang yang nomor 3 dari halaman 14, masih di halaman 14 nomor 3 kita punya soal bilangan desimal dikali dengan bilangan pecahan. Pada contoh ini saya akan jawab nanti dengan desimal, tetapi kalau misalnya pengen yang jawaban pecahan nanti saya kasih 2. Kita mulai untuk yang ini dulu ya. 0,05 dikali 2,5, ini kalau kita desimalkan itu adalah 2,5. Berarti dikali 2,5. Cara ngitungnya gimana? Berarti ya sudah, kita hitung aja, ambil angkanya. 25 dikali 5. 5 kali 5 5, nyimpen 2. 2 kali 5 10 tambah 2 12. Setelahnya tanda koma ada 1 2 3. Ada 3 angka, berarti kita ambil 3 angka dari sini. 1 2 3. Ada di sini komanya. Depannya koma harus ada angka nolnya. Berarti 0,125. Mudah ya? Bagaimana kalau anak-anak ngerjakannya menggunakan pecahan? Maka 0,05 itu menjadi 5/100. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini 5/100 dikali 2 kali 2 4 tambah 1 5 kali 5/2. Kita sederhanakan, dibagi 5 masih 1, dibagi 5 masih 2. 5 kali 1 5, 20 kali 2 40. 5 bagi 40 adalah berapa? Kita hitung, 5 dibagi 40. Tambahin 0, 0,50 bagi 4 1, 1 kali 40 masih 10. Sorry, lurusin ya. 10 tambahin 0 lagi, 100 bagi 40 ada 2, 80 kurangi 20 tambahin 0 lagi 5. Sama ya. Ini 200. Berarti sama ya, 0,25.
Mau pakai cara pecahan, kalau anak-anak menggunakan pecahan maka jawabannya adalah 5/40. Tetapi kalau anak-anak menggunakan desimal hasilnya adalah 0,125. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang D. 0,8 kali 1/5. 1/5 itu desimalnya adalah 0,2. Jika anak-anak lupa caranya, silakan buka lagi video saya tentang merubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Sudah pernah saya bahas. Nah, 0,8 ini kita coba hitung 0,8 kali 0,2. 8 kali 2 hasilnya 16. Setelahnya tanda koma ada 2 angka, berarti 1, 2, berarti koma 0. 0,16. Maka jawabannya 0,16. Kalau anak-anak mengerjakannya pengen dalam bentuk pecahan, jawabannya dalam bentuk pecahan berarti 8/10 dikali 1/5. Dibagi 2 ada 4, dibagi 2 ada 5. 4 kali 1 4, 5 kali 5 2, 5. Jika anak-anak mengerjakannya bentuk pecahan, maka ini juga boleh. 4/25 ini juga benar. Yang ini juga benar. Di sini saya tidak tentukan harus dalam bentuk desimal atau bagaimana. Kalau di buku itu saya cek dulu ya. Nah, kalau di buku itu kan minta hasilnya untuk yang nomor 3 itu tentukan hasil perkalian sebagai bentuk pecahan. Berarti jawabannya adalah berbentuk pecahan. Kalau berbentuk pecahan, maka yang ini adalah bisa dijawab menggunakan 4/25. Sementara di sini Ustadz menggunakan bilangan desimal. Yang ini tadi juga menggunakan desimal. Kalau ini tadi kita gunakan bentuknya adalah bentuk pecahan, maka tadi berapa? 4 per berapa tadi ya? Bisa 1/8. Nah, ini 0,125. Udah ya? Nah, berarti yang ini kalau dibuat, yang D ini kalau dibuat dalam bentuk desimal, jawabannya adalah 4/25. Tapi kalau anak-anak mengerjakannya menggunakan desimal bukan pecahan, tidak apa-apa. Nah, yang F 12,1 dikali 2 1/5. 2 1/5 tadi 1/5 ada 0,2, maka 2 1/5 ini desimalnya adalah 2,2. Saya tetap kasih 2 contoh, mau itu hasil dalam bentuk pecahan atau hasilnya dalam bentuk desimal. Yang pertama kita coba hitung menggunakan cara desimal. 12,1 dikali 2,2 berarti 121 kali 2 2. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 1 kali 2 2. Yang bawahnya sama ya, 2 4 2. Nulisnya diperhatikan. 2 turun, 4 tambah 2 6, 6 2 tambah 4 6, 2 turun. Setelah tanda koma ada 1 2, ada 2 angka berarti 1 2, berarti tanda koma. Sehingga kalau kita menghitungnya menggunakan desimal, hasilnya adalah 26,62. Kalau kita sekarang coba hitung ini dengan menggunakan pecahan, maka 12,1 berarti kan 121/10 dikali 2 kali 5 10 tambah 1 11, 11/5. Ada yang bisa disederhanakan di sini? Belum ada ya? Sehingga kita coba 121 kali 11, 121 kali 11 ya 121 121, hasilnya 1331, berarti 1331/50. Ini kalau kita sederhanakan, cara menyederhanakan pakai porogapit 1331/50 ada 2 100, 331 ada 6,
300 tinggal 31. Berarti 26/31/50. Ini kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan, maka hasilnya 26/31/50. Sudah ya? Nah, anak-anak mau pakai cara yang mana? Kalau di buku sebenarnya yang diminta adalah yang pecahan, tetapi kalau saya anak-anak bebas mau pakai cara ini, cara desimal atau cara pecahan, kecuali kalau soalnya adalah pilihan ganda, maka anak-anak harus menyesuaikan dengan jawaban yang ada, gitu ya. Nah, sekarang kita yang halaman 16 untuk pembagian pecahan, latihan 5. Halaman 16 kita punya pembagian 3,5 dibagi 0,07. Di sini sepertinya saya jawabnya menggunakan pecahan. Kalau di buku paket itu yang diminta adalah hasil pembagian pecahan desimal dalam bentuk pecahan. Yang nomor 2 ini tentukan hasil pembagian pecahan desimal berikut. Kita hanya disuruh menghitung hasilnya itu mau dia termasuk bilangan pecahan atau desimal tidak masalah. Sekarang kita coba 3,5 dibagi dengan 0,07. Kita jadikan apa kemarin? Kita jadikan pecahan. Jadi 3,5 artinya 35/10 dibagi 0,7, ada 2 angka berarti 7/100. Kalau pembagian yang membagi adalah bilangan pecahan, maka pembaginya dibalik. Jadi 35/10 dikali 100/7. Dibagi 10 masih 1, dibagi 10 masih 10. Bagi 7 masih 1, dibagi 7 masih 5. 5 kali 10, 50. 1 kali 1, 1. Berarti hasilnya adalah 50. Berarti yang B, 3,5 dibagi 0,07 hasilnya adalah 50. Bisa ya? Paham ya? Oke, pahami alur menghitungnya. Alur menghitungnya itu menjadi kunci utama untuk kita bisa menyelesaikan segala jenis permasalahan dalam berhitung. Kita lanjut untuk yang nomor D. 6,4 dibagi 2. 6,4 dibagi 2. Kalau anak-anak sebenarnya cara ini bisa kita langsung progabit biasa, tetapi karena ini pembagian desimal, kemarin Ustadz ajarinnya menggunakan cara pecahan, kita coba dengan cara pecahan. 6,4 itu berarti 64/10 dibagi 2 itu kan 2/1. Bilangan bulat itu selalu pernya per 1. Sehingga kita peroleh 64/10 dikali 1/2. 64 dibagi 2 masih 32. 2 dibagi 2 masih 1. Sehingga 32 kali 1, 32/10. Nah, 32/10 ini kalau anak-anak pengennya adalah bentuknya pecahan, maka pecahan dari 32/10 adalah 32/10. Ini disederhanakan jadi 31/5. Anak-anak boleh jawab pakai ini, atau kalau ini dijadikan desimal 32/10 jadi 3,2. Ini yang desimal dan ini yang bentuknya pecahan. Bebas anak-anak pakai yang mana, gitu ya. Di contoh ini saya gunakan yang desimal. Boleh anak-anak pakai yang 31/5. Saya harap sampai di materi ini anak-anak tidak kesulitan, karena ini materi yang cukup mudah. Yang berikutnya kita coba untuk yang F. Yang F yaitu 12,3 dibagi 0,6. 12,3 artinya 12 123/10 dibagi 6/10.
Pembaginya setelah ini diapakan? Dibalik. Jadi dikali 10 per 6. 10 dibagi 10 masih 1, yang atas juga masih 1. Nah, yang ini bagaimana? 1, 2, 3 dibagi 3 itu masih 41. 6 dibagi 3 masih 2. Sehingga kita peroleh 41 per 2. Ini kalau kita jadikan desimal hasilnya 20,5. Kalau kita ambil bentuk pecahan hasilnya adalah 21 per 2. Anak-anak boleh menjawab menggunakan desimal atau menggunakan pecahan di antara dua ini. Yang mana yang anak-anak kuasai, silahkan. Karena ini soalnya isian. Tapi kalau soalnya adalah pilihan ganda, maka saya akan anak-anak itu harus menyesuaikan dengan jawaban yang ada. Di sini saya contohkan saya ambil yang desimal. Gitu ya. Nah, mudah kan? Tinggal berikutnya masih di halaman yang sama. Sekarang kita contohkan yang nomor 3. Nomor 3, 0,48 dibagi 1 per 5. 65% dibagi 1,25, 10,5 dibagi 2, 1 per 5. Kita mulai yang B dulu. 0,48 dibagi 1 per 5. 0,48 ada dua angka setelah tanda koma, berarti 48 per 100 dibagi 1 per 5. Tanda bagi kita rubah jadi kali 5 per 1. Dibagi 5 masih 1, dibagi 5 masih 20. Sehingga selesai. Oke, 48 sama 20 bisa dibagi 4. Ini masih 12. 20 dibagi 4 masih 5. Sehingga 12 kali 1 yaitu 12. 5 kali 1 yaitu 5. Sehingga hasilnya kita bisa peroleh, kalau kita rubah ke bentuk pecahan, maka 12 per 5 itu 2 per 5. Kalau kita buat jadi desimal, jadinya 2,4. Pada contoh ini, saya rubah dalam bentuk desimal. Anak-anak, kalau jawabnya pakai 2 per 5 juga boleh. Ya. Mau jawaban yang atas atau yang bawah juga boleh, sama-sama benar. Hanya yang atas ini bentuk pecahan, yang bawah bentuk desimal. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang D. 65% dibagi 1,25. Persen artinya per 100. 65% berarti 65 per 100 dibagi 1,25 berarti 125 per, setelah koma ada dua angka berarti pernya per 100. Maka 65 per 100 kali 100 per 125 dibagi 100 masih 1, dibagi 100 masih 1. 65 dibagi 5 masih 13. 125 dibagi 5 masih 25. Sehingga kita peroleh 13 per 25. 13 per 25 adalah bentuk pecahan biasa. Kalau kita rubah menjadi desimal, hasilnya 0,52. Ini ya. Bagaimana caranya? Ya, kita gunakan poro gapit. Ini kalau bentuknya adalah pecahan. Dan ini yang desimal. Anak-anak boleh jawaban yang atas, boleh jawaban yang bawah. Gitu ya. Di sini saya contohkan, saya tuliskan yang desimal. Soal terakhir yaitu yang F, yang 10,5 dibagi 21 per 2. 10,5 kita jadikan pecahan dulu jadi 105 per 10 dibagi 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2. Sehingga kita bisa rubah jadi 105 per 10 dikali 2 per 5.
105 dibagi 5 itu masih 21. 5 dibagi 5 masih 1. 10 dibagi 2 masih 5. 2 bagi 2 masih 1. Sehingga 21 kali 1 21. 5 kali 1 adalah 5. Kalau kita rubah jadi desimal berarti 21/5 yaitu 4,10 bagi 5 24,2. Tetapi kalau misalnya ini mau kita rubah menjadi bilangan pecahan, jadinya 41/5. Nah, ini pecahan, yang bawah ini yang desimal. Ingat kalau pecahan itu selalu bentuk paling sederhana. Di sini saya contohkan yang bilangannya adalah desimal. Nah, selesai sudah pembahasan kita terkait dengan latihan yang Ustadz berikan. Latihan ini kenapa di setiap pelajaran selalu saya kasih latihan? Supaya anak-anak terampil dalam menghitung, bukan sekedar tahu. Kalau anak-anak terampil, anak-anak bisa menghitung dengan cepat, mudah dalam berhitung. Tapi kalau anak-anak tahu, ya sudah sekedar tahu tok cara menghitungnya seperti itu. Tapi ketika disuruh menghitung, itu belum tentu bisa. Maka pelajaran matematika selalu ada tugas. Saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini. Itu pembahasan kita terkait latihan. Jadi untuk semua latihan yang di situ tidak harus dikumpulkan, maka pasti saya kasih video pembahasannya. Sebelum Ustadz akhiri, silakan di subscribe channelnya supaya nanti kalau ada video yang terbaru anak-anak tidak ketinggalan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.